teman-teman pengen tahu ular apa yang mengancam jiwa gua, dan gua dikasih tahu sama si pulpen jatuh itu hampir ketiga kali, teman-teman. Ularnya di dalam sini. Ini ular ini, teman-teman. Bisa dilihat ya. Ularnya ular ini, teman-teman. Ini ular ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Arah Jelajah, teman-teman. Oke, teman-teman, di video kali ini, teman-teman, gua pengen ngebahas sesuatu, teman-teman, mengenai tentang channel ini, gitu, teman-teman, atau channel Arah Jelajah ini, teman-teman. Yang mana channel ini, teman-teman, tentang rescue, edukasi, atau tentang alam dan petualangan, teman-teman. Karena di dalam diri gue sendiri, teman-teman, gue senang atau hobi tentang alam gitu ya. Yang pertama itu gue senang ke alam, gue senang ngebolang, teman-teman, senang istilahnya tuh apa namanya, berburu ya, teman-teman, atau nge-rescue. Karena di lingkungan rumah gue juga, teman-teman, gue sering banget atau memang pastilah gitu, kalau misalkan tetangga atau di mana apa di rumah tetangga ada ular masuk ke dalam rumah gitu, teman-teman, pasti yang dicari gua, teman-teman. Karena gua dari dulu, dari kecil, udah seneng dengan yang namanya ular, dengan yang namanya hewan reptil, teman-teman, termasuk seperti biawak ya, teman-teman, biawak, ular piton atau sanca ya, kalau di sini sih dibilangnya sanca kembang, teman-teman. Nah, jadi kenapa alasannya? Ya kenapa mesti ke alam atau ke reptil gitu? Ya salah satunya itu, teman-teman. Gua bukannya meniru-niru atau mencontoh seperti ya reptil yang apa, reptil yang lain, atau youtuber yang lain yang mana mereka sudah duluan terjun ke YouTube atau di YouTube gitu ya, dan sama gitu, dan mereka terlebih dahulu gitu, yang mana ya salah satunya atau beberapa orang ya inspirasi juga gitu, teman-teman. Nah, itu alasan gua kenapa gua mesti di alam atau tentang ular ya, atau rescue ya, salah satunya itu, teman-teman, karena gua di tempat kediaman gua gitu, teman-teman. Kalau misalkan ada di rumah orang, di rumah tetangga ya gitu, misalkan ada ular masuk atau biawak, teman-teman, yang masuk ke rumah gitu, pasti yang dicari gua gitu, teman-teman. Apalagi udah punya nomor kontak ya, kayak misalkan di Facebook bisa di inbox gitu, atau di WA bisa di chat lah gitu, apa namanya, lapor lah gitu, bang atau Bri, di rumah ada ular, tolong tangkepin. Nah, itu sering banget, teman-teman. Nah, makanya gua pengen ya apa namanya, di channel inilah gitu. Jadi segala kegiatan gua, teman-teman, ketika gua ngebolang atau ke hutan ya, atau sekedar untuk ke herping, nyari-nyari ular atau nyari reptil yang lain gitu, atau ngobor lah atau berburu, teman-teman, ya alasannya itu karena hobi gitu, teman-teman. Ya hobi dari kecil gitu sampai sekarang. Makanya ya gue berpikir nggak ada salahnya lah gitu bikin channel lah gitu, teman-teman ya. Dan ya itu juga sih apa namanya, ya hobi juga gitu. Sesuatu yang didasari dengan hobi itu pasti dijalaninya dengan rasa senang gitu, teman-teman ya, rasa happy lah gitu. Makanya di sini gua nggak dipaksakan untuk ya harus tangkap ular, harus berani, diberani-beraniin, nggak berani harus diberani-beraniin, enggak, teman-teman. Karena keberanian itu ngalir dari dalam diri kita gitu, teman-teman ya, udah ada di dalam jiwa kita gitu. Ketika kita berhadapan dengan reptil atau ular atau binatang yang galak lah gitu, teman-teman, itu udah ada dalam diri kita, teman-teman. Nah, mengenai hal itu, teman-teman, ada beberapa cerita juga, ada beberapa pengalaman juga, teman-teman, yang mana itu pengalaman bener-bener gua rasakan tuh apa namanya, gua merasa apa namanya, kok bisa kayak gitu kan. Apa sih yang gua bahas, apa sih, to the point aja, teman-teman. Gua punya pengalaman atau punya cerita bahwa kakek gua atau bapak gua, teman-teman,
meninggal itu karena dipatuk ular, teman-teman. Itu ular apa yang matuk? Itu adalah ular rhodostoma, teman-teman, atau ular gibuk ya. Ular gibuk atau ular rhodostoma, yang mana ular itu adalah ular piper tanah, teman-teman. Yang mana itu berbisa sangat tinggi, teman-teman. Nah, ketika gue dengar cerita itu dari bapak gue atau dari ibu gue, diceritakan bahwa kakek meninggal dipatuk ular, gue langsung berpikiran, waduh kok bisa gitu ya, akhir hidupnya tuh dipatuk ular gitu. Yang mana emang waktu itu kakek gue tuh ke hutan itu untuk menjemput kambing yang sedang dicangcang, Bil, apa non sih, Bil, dicangcang. Jadi kambing yang digembalain cuman ditaliin gitu, apa sih namanya ya, pokoknya gitulah. Nah, ketika mau dijemput ke lokasi kambing itu gitu ya, yang mana kambing itu yang lagi dicangcang, bahasa Sundanya dicangcang. Nah, di perjalanan itu kepatuk ular, teman-teman. Dipatuk ular. Nah, pas begitu ngejemput ke lokasi, kambing itu digembala ya, di tepat di suatu titik lah gitu. Ketika mau jemput nih, pas sudah asar nih, ini ajan asar ya, gue cerita nih, ajan asar nih. Nah, kejadiannya itu setelah asar, ketika ngejemput kambing itu, di perjalanan dipatuk ular, teman-teman, sama ular rodos itu ya, atau nama ilmiah tuh Caloselasma rhodostoma atau ular piper tanah ya, teman-teman. Kalau di daerah gua terkenalnya itu adalah ular rhodostoma gitu, teman-teman, yang mana itu ular yang sangat berbisa tinggi, teman-teman, karena racunnya itu mengandung hemotoksin, teman-teman ya. Pada intinya itu menyerang aliran darah ya, yang mana apabila kita kepatuk ular itu pasti mengalami yang sakit yang amat sangat, karena taringnya itu panjang, teman-teman, dan pasti bereaksi. Si bisa itu pasti bereaksi. Yang pertama itu tercampur dengan darah gitu ya, itu darah itu menggumpal, teman-teman, dan itu bisa membusuk, teman-teman ya, menyerang jaringan-jaringan di kulit gitu, atau darah itu, teman-teman, itu menggumpal dan menjadi borok ya, kalau kita dibilang itu borok. Nah, itu berbahaya, teman-teman. Nah, kebetulan yang dipatuk itu kakek gua, yang mana kakek yang udah yang udah tua ya, teman-teman, imunnya juga mungkin tidak sekuat dengan orang muda gitu, atau orang-orang yang fit lah gitu. Nah, itu drop, teman-teman, drop. Nah, ketika itu drop, dia nggak bisa pulang, dan dijemput sama dicariin lah gitu sama nenek ya, sama almarhum. Kebetulan nenek gue juga udah almarhum, itu dari bapak ya, nenek dan kakek itu dari bapak. Nah, dijemput, nah ternyata udah dalam posisi terlentang, teman-teman, di lokasi itu dekat dengan area mau ke arah kambing itu. Cuman ya kambingnya belum sempat diambil lah gitu, belum sempat dibawa untuk pulang, karena itu mau ngejemput gitu, teman-teman, ceritanya ya. Karena gue diceritain sama bapak gue atau ibu gue, teman-teman, yang mana cerita itu gue dengar waktu gue masih SD lah, teman-teman, SD. Nah, itu sejarah gue tentang ular, sakut pautnya lah gitu. Tapi kenapa gue kebalikan gue pelihara ular ya, mungkin gue juga senang gitu sama ular, teman-teman, reptil lah gitu, gue keep ya. Dan ular itu juga punya hak untuk hidup, teman-teman, karena mati atau meninggal gitu, semua sudah ada jalannya, teman-teman ya. Walaupun peribahasanya nih ya, kalau misal gue mau dendam, gue dendam sama ular nih, kayak ular di sini, gue pasti dendam, gue bunuh. Ini dalam ular, teman-teman ya, gue bunuh. Cuman gue enggak, cuman satu, bapak gue yang bener-bener benci sama ular, teman-teman. Bahkan gue pelihara ular juga ditentang gitu. Nah, yang kedua, itu yang kedua, dan yang ketiga ada lagi gue cerita, teman-teman. Gue waktu itu SD kelas 4 SD, gue mau belajar nih, teman-teman, di kamar ya, di dalam kamar gue mau belajar, ada meja, gue belajar. Waktu itu gue nulis, di pinggir gue ada pulpen, teman-teman, pulpen atau alat tulis, pulpen, gue nulis. Itu pulpen tanpa ada yang nyentuh, tanpa ada yang gerakin, itu pulpen jatuh, teman-teman, ke bawah meja. Nah, kaki gue kan ke bawah tuh ya, duduk di kursi, terus di meja gitu kan nulis. Nah, itu pulpen jatuh, gue ambil, taruh lagi ke meja itu, teman-teman. Nah, itu jatuh lagi tuh si pulpen, entah kenapa, nggak tahu dah, gue ada angin apa, masa sih di dalam kamar ada angin, kan nggak tahu juga ya kan, apa gue gak sadar juga, mungkin di situ ada kesentuh gue atau gimana, nggak tahu juga. Itu pokoknya pulpen udah jatuh kedua kali, gue ambil lagi, teman-teman, dan yang ketiga kali gue taruh lagi.
si pulpen itu, dan jatuh lagi teman-teman, si pulpen itu jatuh lagi. Nah, yang ketiga kalinya itu pulpen jatuh, gua ambil kan di bawah itu. Ternyata ada si ini di depan muka gua, dan posisinya sudah siap-siap mau matuk teman-teman. Teman-teman tahu itu ular apa? Ada di sini ularnya teman-teman. Nah, gua gitu seketika, gua langsung spontan dong, ya kan? Gua langsung langsung berbalik badan lah gitu teman-teman, karena gue lihat ada si hitam, teman-teman. Gue bilang si hitam mematikan, siap-siap untuk matuk. Dan dilalahnya gue tuh diperingati sama yang namanya tuh pulpen jatuh 3 kali teman-teman di bawah kaki gue itu. Cuman yang ketiganya gue baru ngeh itu pulpen tuh jatuh, wah ada ular gitu kan. Nah, gue baru ngeh yang ketiga kalinya. Itu udah bener-bener berfirasat. Gue udah dikasih tahu sama pulpen bahwa di bawah lu tuh ada ular yang siap-siap untuk matuk lu gitu, kalau ibarat kata nih ya si pulpen ini gitu. Dan akhirnya gue waktu itu baru kelas 4 SD kalau gak salah ya, gue 4 kelas SD, gue langsung beritahu emak gue bilang, "Mak, di dalam kamar ada ular apa? Pokoknya hitam, posisinya lagi gini." Seketika gue spontan ngambil kayu, itu ular gue bunuh di dalam rumah teman-teman, di pertengahan rumah. Karena orang dulu nih ya, kalau ada ular dimatiin dalam rumah itu nggak boleh teman-teman, pamali dibilangnya. Dan kita harus melakukan beberapa ritual lah, bukan ritual ya, apa sih namanya, tradisi gitu, yang mana itu demi kebaikan kita lah gitu. Itu tradisi ya teman-teman. Itu mungkin ya adalah pokoknya gitulah gitu teman-teman. Nah, gue bunuh dalam rumah. Gue waktu itu emang belum suka banget sama ular, dan emang ular itu emang ular berbisa teman-teman. Ya, ular itu ular berbisa. Ada yang lewat teman-teman, gak apa-apa. Nah, ular itu berbisa. Nah, yang namanya ular dalam rumah, ketika kita diancam atau kita terancam sama ular, berbisa, kita boleh teman-teman, boleh untuk menyelamatkan diri kita dengan cara ngebunuh atau gimana lah gitu ya, atau diusir itu ular itu, apalagi menyangkut masalah nyawa lah gitu teman-teman. Jadi gue juga menyarankan lah, kalau misalnya posisi kita tidak menguntungkan karena ada ular berbisa, gue saranin sih gak apa-apa ngebunuh juga teman-teman, karena demi kebaikan nyawa kita. Nah, teman-teman pengen tahu ular apa yang mengancam jiwa gue, dan gue dikasih tahu sama si pulpen jatuh itu hampir 3 kali teman-teman. Ularnya di dalam sini, ularnya berbisa tinggi ya, berbisa tinggi ular teman-teman. Dan gue kalau misalkan waktu itu mungkin umur gua sampai di situ, tidak tahu gua apa bakal ada seperti apa sampai saat ini, apa nggak tahu ya teman-teman, bakal masih ada apa enggak. Waktu itu emang alhamdulillahnya tuh karena dikasih firasat ada pulpen jatuh 3 kali, dan ularnya ular ini teman-teman. Bisa dilihat Bil, ularnya ular ini teman-teman. Nih, ularnya ular ini Bil, coba Bil, ularnya ular ini teman-teman. Tuh, ularnya ular ini. Pas Bil, ularnya ular ini teman-teman ya. Nah, ularnya ular ini teman-teman. Bil, jaga jarak Bil. Nih ya teman-teman, ular yang hampir merenggut nyawa gua waktu itu adalah ular ini teman-teman. Adalah kobra Jawa atau si hitam mematikan ya. Ini adalah ular kobra Jawa ya teman-teman. Nama ilmiahnya tuh Najas putatrik teman-teman, atau kobra Jawa. Ini berbisa sangat tinggi teman-teman ya. Ini ular ini berbisa sangat tinggi, neurotoksin teman-teman, yang mana menyerang saraf, menyerang aliran darah teman-teman. Yang mana ular ini bisa menyebabkan darah kita berhenti, membeku, dan terjadi serangan jantung, dan matilah kita teman-teman. Ini ularnya. Dan besarnya juga persis segini teman-teman dulu. Waktu gua masih waktu kelas 4 SD. Nih gua langsung bunuh di tengah-tengah kamar. Di ruang tengah gitu. Dan posisinya itu di dalam kamar, di bawah meja, ketika gue lagi belajar teman-teman lagi nulis, dan 3 kali pulpen jatuh, dia udah begini posisinya teman-teman, dia udah begini nih. Nah kaki gue tuh hampir di sini, kaki gue di sini, dan badannya tuh ke sana, gitu teman-teman, badannya ke sana,
kepalanya di sini, lagi begini nih, lagi berdiri, tuh, ya berdiri, tuh berdiri. Nah, gua kaki di sini. Dan ini ular bisa nyembur teman-teman ya, menyembur. Nah ini jarak 1 meter ini kita udah paling aman 1 meter, ya segini paling aman. Dan kalau misalkan emang dia nyembur kena muka atau kena mata, kita bisa ngebasuh teman-teman, bisa ngebasuh bekas bisa dia dengan aliran air mengalir, dan itu meringankan atau jadi tidak berbahaya lah apa-apa, jadi tidak terlalu efeknya tidak terlalu bahaya lah gitu teman-teman, tidak parah lah gitu. Caranya dengan basuh air yang mengalir. Tapi lain cerita kalau misalkan bisanya itu masuk ke dalam darah teman-teman ya, kepatuk lah gitu, keinjek. Nah gitu teman-teman ya. Nah itu sih sebenarnya teman-teman yang pengen gua bahas di video ini. Gua ada cerita kelam teman-teman dengan ular, termasuk kakek gua meninggal karena ular rhodostoma dipatuk teman-teman. Dan gua hampir kepatuk ular ini ketika gua SD kelas 4. Dan posisinya tuh kaki gue di sini, gue lagi belajar. Dan yang bikin gue merasa gue tuh diselamatkan, yaitu dengan firasat pulpen itu jatuh teman-teman. 3 kali pulpen itu jatuh dan gue langsung lapor ke emak gue bunuh ini ular teman-teman. Karena gue dulu emang tidak terlalu suka, atau emang gue gue lebih suka ke Paranusa Fatwa dulu waktu biawak lah teman-teman. Kalau ke ular gitu gue kurang suka, karena bagi gue itu ular yang sangat jahat dan berbahaya teman-teman. Tapi balik lagi, mereka juga punya hak untuk hidup teman-teman ya, untuk hidup. Dan mereka juga sebenarnya tuh punya tempat ya teman-teman. Tempat dia tuh yaitu di hutan. Nah kenapa ular itu masuk rumah? Karena kita konflik. Karena rumah dia udah dibabadin sama perumahan, sama rumah-rumah orang yang dibangun gitu teman-teman. Dan rumah-rumah dia kan waktu itu emang di tempat gua tuh teman-teman masih banyak pohon bambu ya. Nah pohon bambu jadi tebang-tebangin, udah gak ada. Bahkan sawah juga sekarang udah menjadi pemukiman atau perumahan gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, segitu aja cerita gua kali ini ya. Semoga bermanfaat dan menjadikan edukasi lah buat teman-teman di rumah. Terima kasih yang udah nyimak dari awal sampai akhir video ini teman-teman ya. Gua sedikit berbagi cerita, gua sedikit berbagi pengalaman lah gitu teman-teman, biar teman-teman tahu kenapa sih gue harus di channel Arah Jelajah ya. Balik lagi, gue karena hobi, gue karena senang, dan semua waktu yang luang gue tuangin atau gue gue tuangin di dalam video teman-teman. Ketika gue melakukan kegiatan, emang gue senang, semuanya balik lagi ke alam lah gitu, ke hobi gitu. Oke teman-teman, terima kasih semuanya yang udah nonton. Adegan ini jangan ditiru teman-teman ya. Jangan ditiru, ini udah jarak aman sebenarnya. 1 meter ini ke dia tuh udah jarak aman. Oh, satu kali lagi. Ini ular juga hasil rescue teman-teman ya. Ini juga hasil rescue waktu itu di PT ya, di PT teman-teman. Dan ya biasa gua dikontak, gua datang, ya gua tangkap rescue ya ini ularnya gitu teman-teman. Beberapa hari yang lalu lah. Beberapa hari yang ke belakang. Oke. Teman-teman terima kasih semuanya ya. Dan akhir kata, dan nantikan video berikutnya di channel Arah Jelajah ya. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel gua teman-teman, di channel Arah Jelajah. Oke teman-teman, di video kali ini teman-teman, kenapa gua harus ke ular ya, atau ke tentang ini